Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dosen Fikri Fakhrihin MPDI selaku dosen pengampu dalam matkul ilmu kalam. Dan tak lupa pula para teman-teman kelas 2 PAIP yang saya banggakan. Baiklah, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep ketuhanan dalam ilmu kalam. Di sini terdapat beberapa poin-poin yang akan saya jelaskan. Di antaranya, yang pertama, sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah. Yang kedua, pandangan aliran kalam tentang sifat-sifat Allah, yakni takwil versus tafwid. Yang ketiga, masalah khaliq Al-Quran, yakni Al-Quran itu makhluk atau kalamullah. Yang terakhir, perbedaan Asy'ariyah dan Mu'tazilah tentang sifat-sifat Allah. Baiklah, yang pertama tentang sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah. Nah, sifat wajib bagi Allah yaitu merupakan sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat tersebut sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Maha Pencipta alam semesta sebeserta isinya. Di dalam ilmu aqaid disebutkan bahwa sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai berikut: wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Seperti itu. Yang pertama, wujud. Wujud berarti ada. Adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibuktikan dengan adanya alam semesta ini. Alam semesta yang luas ini tentunya ada yang membuat dan tidaklah mungkin ada dengan sendirinya. Seperti itu. Yang kedua, sifat qidam. Artinya qidam yakni terdahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan Maha Pencipta alam semesta. Dia lebih dahulu ada sebelum segala sesuatu itu ada. Berarti Allah itu ada sebelum ada kata ada. Contoh, andaikan ada angka sebelum 0, maka itu adalah Allah. Seperti itu. Jadi Allah itu ada sebelum ada. Selanjutnya sifat baqa. Artinya baqa adalah kekal. Semua makhluk hidup yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan hancur, sedangkan Dia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta tidak akan pernah hancur. Seperti itu. Selanjutnya mukhalafatul lil hawadis, yakni berbeda dengan ciptaannya. Sifat yang sempurna dan istimewa dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda dengan makhluk ciptaannya, dan jikapun ada kesamaan hanyalah sama namanya saja. Sedangkan kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi Allah itu tidak sama dengan ciptaannya. Artinya lebih kesempurnaan, kata sempurna itu lebih dimiliki oleh Allah. Selanjutnya qiyamuhu binafsihi, yakni berdiri dengan sendiri. Berbeda dengan makhluk, berbeda dengan kita. Kita sebagai manusia membutuhkan orang lain untuk tetap berdiri, membutuhkan bantuan orang lain, membutuhkan ayuman dari orang lain. Tapi Allah
tidak membutuhkan siapapun. Andaikan tidak ada dunia dan seisinya, Allah tidak akan runtuh. Allah akan tetap berdiri. Selanjutnya, Allah yang bersifat wahdaniyat, yakni Maha Esa. Artinya Allah itu tidak mempunyai sekutu. Dan Allah tidak terbilang 2, 3, dan seterusnya. Allah itu Maha Esa, yakni satu, hanya satu. Selanjutnya sifat kudrat, Maha Kuasa. Manusia bisa berkuasa, akan tetapi kekuasaan manusia sangatlah terbatas. Manusia tak akan dapat mempertahankan dirinya agar tetap hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa di atas segalanya. Dialah yang memiliki kuasa untuk menciptakan alam ini, memelihara, serta sanggup menghancurkannya dengan kekuasaan yang dimilikinya. Hanya dengan kun fayakun, semua sudah tergantung Allah. Allah menciptakan atau tidak menciptakan, itu kehendak Allah, itu adalah kuasa Allah. Selanjutnya iradat, yakni Maha berkehendak. Manusia mempunyai kehendak, akan tetapi banyak di antara keinginan atau kehendak manusia itu yang tak terlaksana. Sedangkan kehendak Allah itu pasti terlaksana karena Allah Maha berkuasa. Apapun yang dikehendaki Allah akan terlaksana. Meskipun menurut akal manusia itu mustahil, tapi bagi Allah itu tidak mustahil. Tidak ada kata mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, aliman, Maha mengetahui. Manusia yang berakal sehat pastinya mengakui bahwa orang-orang yang membuat sesuatu itu pasti mengetahui sesuatu yang akan dibuatnya. Allah adalah Maha Pencipta. Dia menciptakan alam ini dan Dia pula lah yang mengetahui semua apa yang diciptakannya. Selanjutnya hayat, hidup. Seluruh yang hidup di jagat raya ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang mengatur kehidupan semua ciptaannya. Seperti itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Itu berlaku pada setiap makhluk Allah, kecuali pada Allah. Setiap sesuatu selain Allah adalah makhluk. Jadi sifat mati itu hanya ada pada makhluk saja. Seperti kita manusia akan mati, tumbuhan akan mati, dan hewan akan mati. Selanjutnya sifat sama. Sama artinya Maha mendengar. Allah itu Maha mendengar segala sesuatu, meskipun sesuatu yang mungkin tidak bisa manusia dengar itu dengar. Allah itu dengar. Contohnya seperti semut. Kita tidak bisa mendengar bahasa semut, tidak bisa mendengar ucapannya semut, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang Maha mendengar, maka Dia bisa mendengar segala sesuatu yang tidak bisa didengar oleh manusia. Selanjutnya, Allah itu bersifat basor, Maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah semua yang mengatur, menjalankan serta mengawasi benda-benda ciptaannya seperti matahari, bulan, bintang, planet. Semuanya itu tidak ada satupun yang terlepas dari penglihatan Allah. Seperti itu. Selanjutnya kalam, Maha berfirman. Kalam memiliki arti bahwa Allah berbicara melalui firman-Nya yang berupa wahyu. Jadi, jika Allah berbicara, itu namanya wahyu, tapi jika Nabi yang berbicara itu namanya sabda. Jadi, berbeda. Di samping sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah dijelaskan tadi, ada sebagian ulama menambahkannya dengan 7 sifat Allah sehingga jumlahnya menjadi 20. Apa saja? Yaitu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, dan mutakalliman. Selanjutnya sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah yaitu sifat yang
sifat perlawanan Allah, seperti contoh sifat wujud. Artinya wujud adalah ada. Berarti perlawanannya adalah adam, yakni tidak ada. Juga seperti bako, artinya kekal. Perlawanannya adalah fana, artinya rusak. Jadi sifat-sifat mustahil ini tidak ada pada Allah. Karena Allah hanya memiliki sifat-sifat wajib seperti wujud, qidam, bako, dan seperti sifat-sifat adam, hudus, fana, mumasatul hawadis, ta'addud, ajnun, karoha. Itu Allah tidak memiliki sifat seperti itu, karena itu termasuk sifat yang buruk. Sedangkan Allah Maha Sempurna tidak memiliki keburukan. Selanjutnya sifat jaiz. Sifat jaiz bagi Allah dalam bahasa Arab itu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, yang artinya Allah memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya sesuai dengan kehendak Allah. Allah ingin membuat sesuatu ataupun tidak, itu terserah Allah. Tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sifat jaiz Allah berarti sifat kebebasan, yaitu kebebasan yang dimilikinya sebagai Tuhan sekalian semesta alam. Sifat jaiz Allah merupakan kebebasan untuk berbuat segala sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Itu hanya sesuai dengan kehendaknya yang mutlak. Selanjutnya penjelasan yang kedua, yakni tentang pandangan aliran kalam tentang sifat-sifat Allah, yakni takwil versus tafwid. Dalam diskursus ilmu kalam, pembahasan tentang sifat-sifat Allah menjadi tema sentral yang banyak menimbulkan perbedaan pendapat di antara aliran-aliran teologi Islam. Salah satu titik perbedaan adalah pada metode memahami ayat-ayat mutasyabihat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, terutama sifat-sifat yang secara lahiriah menyerupai makhluk, seperti tangan, wajah, atau bersemayam di atas arsy. Seperti itu. Yang pertama, aliran salaf, yakni tafwid. Kelompok salaf atau juga disebut dengan ahlu as-sunnah al-qadimah lebih cenderung menggunakan pendekatan tafwid, yaitu menyerahkan makna sebenarnya dari ayat-ayat mutasyabihat kepada Allah tanpa menakwil atau menyerupakan tasybih. Mereka menetapkan lafaz sebagaimana adanya, yakni isbat, tanpa menanyakan bagaimana, tanpa menyerupakan, tanpa menolak, dan tanpa menakwil. Kami mengimani apa yang datang dari Allah sebagaimana yang Dia kehendaki, dan kami tidak menakwil atau menanyakan sebagaimana sifat tersebut. Imam Malik dalam riwayat ketika ditanya tentang istiwa'i. Yang kedua, Asy'ariyah atau Maturidiyah, yakni takwil dan tafwid moderat. Kaum Asy'ariyah dan Maturidiyah yang termasuk dalam ahlu as-sunnah wal jamaah versi teologis menerima sebagian metode tafwid, tetapi juga membuka ruang takwil, yaitu penafsiran makna ayat atau hadis yang tampak antropomorfis agar sesuai dengan keesaan dan kesucian Allah. Contoh ayat tentang Allah memiliki tangan ditakwil sebagai kekuasaan atau nikmat. Contoh lagi seperti bersemayam di atas arsy. Kalimat yang ditakwil sebagai penguasaan atau kekuasaan atas langit dan bumi. Itu. Jadi, jika aliran salaf yakni tafwid itu mentakwil terlebih dahulu
lafaz-lafaz atau sifat-sifat Allah yang menyerupai makhluk seperti Allah itu memiliki tangan, artinya Allah memiliki kekuasaan. Allah itu bersemayam di atas arsy, yang berarti Allah itu memiliki kekuasaan di atas langit dan di bumi, seperti itu. Kemudian Mu'tazilah, yakni takwil rasional ekstrim. Kelompok Mu'tazilah secara konsisten menggunakan pendekatan takwil terhadap seluruh sifat-sifat yang dianggap dapat menyebabkan penyerupaan Allah dengan makhluk. Bahkan mereka menolak konsep sifat-sifat Allah yang berdiri sendiri, yakni zatiyah, karena dianggap menodai keesaannya. Bagi Mu'tazilah, Allah tidak memiliki sifat-sifat hakiki yang berbeda dari zatnya. Semua sifat seperti ilmu, qudrah, dan hayat hanyalah ekspresi dari zatnya, bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Sifat-sifat seperti ilmu, qudrah, iradat bukanlah entitas tersendiri, melainkan zat Allah sendiri yang mengetahui, berkuasa, dan berkehendak. Selanjutnya, masalah khaliq Al-Quran. Apakah Al-Quran itu makhluk ataukah kalamullah? Salah satu perdebatan paling penting dan kontroversial dalam sejarah ilmu kalam adalah mengenai status Al-Quran. Apakah Al-Quran itu makhluk, yakni ciptaan, atau kalamullah, yakni firman Allah yang qadim. Persoalan ini tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga berdampak besar dalam politik dan sosial pada masa klasik Islam, khususnya pada masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Yang pertama, pandangan Mu'tazilah bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Kelompok Mu'tazilah berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk karena mereka berpegang teguh pada prinsip tauhid dan penolakan terhadap segala sesuatu yang dianggap azali selain Allah. Menurut mereka, jika Al-Quran itu qadim, maka akan ada dua hal yang qadim, yakni Allah dan Al-Quran, yang menurut logika mereka bertentangan dengan konsep tauhid murni. Al-Quran menurut Mu'tazilah merupakan ekspresi dari kehendak Allah yang diciptakan dalam waktu tertentu untuk disampaikan kepada manusia. Di sini Al-Nazam dalam teolog Mu'tazilah mengatakan Al-Quran adalah kalam Allah yang diciptakan karena ia hadir dalam bentuk huruf dan suara yang muncul dalam waktu. Seperti itu. Jadi, menurut pandangan Mu'tazilah, Al-Quran itu adalah makhluk karena berbentuk huruf, berbentuk mushaf, dan berbentuk suara yang baru muncul dalam waktu. Sedangkan menurut pandangan Ahlus Sunnah, yakni Asy'ariyah dan Salaf, Al-Quran itu adalah kalamullah yang qadim, yakni firman Allah yang qadim, yang terdahulu. Kelompok Ahlus Sunnah baik dari golongan Salaf maupun Asy'ariyah menyatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang qadim. Jadi, menurut pandangan ini Al-Quran itu bukan makhluk, tidak sama dengan pandangan pertama, yakni Mu'tazilah yang beranggapan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Mereka membedakan antara zat kalam yang bersifat qadim atau lafaz dan lafaz atau tulisan Al-Quran yang memang terikat oleh waktu dan ruang. Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu tokoh penting dalam pembelaan keyakinan ini, bahkan rela disiksa dalam peristiwa Mihnah karena menolak mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk.
Jadi Imam Ahmad bin Hambal ini suatu ketika beliau ditangkap, di penjara dan disiksa hanya karena beliau berkeyakinan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah yang qadim, bukan makhluk. Kenapa beranggapan seperti itu? Karena jika Allah saja qadim, apakah sifat Allah itu tidak qadim? Seperti itu. Tapi memang ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk karena Al-Quran itu yang kita ketahui itu berupa huruf dan suara yang baru pada masanya. Seperti itu. Tapi sebenarnya itu adalah firman Allah yang qadim, yang di zaman sekarang, dari zamannya Nabi Muhammad itu dijadikan mushaf, dijadikan Al-Quran agar supaya para ahli-ahli setelahnya itu dapat melestarikan Al-Quran dan menjaga kemurnian Al-Quran. Seperti itu. Jadi agar Al-Quran tidak hilang begitu saja. Selanjutnya ada pandangan Maturidiyah, yakni di posisi tengah-tengah. Nah, Maturidiyah ini mengambil posisi yang hampir sama dengan Asy'ariyah. Mereka menyatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang qadim. Namun, lafaz yang kita dengar dan baca adalah bentuk ekspresi dari kalam tersebut yang diciptakan untuk makhluk. Seperti itu. Menurut mereka, kalam nafsi, yakni firman dalam makna batin, adalah qadim. Kenapa? Karena firman itu berasal dari Allah, Allah itu qadim, maka firman Allah juga qadim. Kalam Allah tidak menyerupai kalam manusia dan tidak bisa dibatasi dengan huruf dan suara. Selanjutnya, perbedaan Asy'ariyah dan Mu'tazilah tentang sifat-sifat Allah. Yang pertama, tentang pendapat Asy'ariyah, yakni sifat Allah itu bersifat qadim dan ada secara hakiki. Kaum Asy'ariyah yang didirikan oleh Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang azali, yakni qadim dan hakiki, yang melekat pada zatnya namun tidak terpisah darinya. Sifat-sifat itu antara lain seperti hayat, ilmu, basar, sama, qadiron, seperti itu, dan lain-lain. Allah mengetahui dengan sifat ilmu, bukan hanya dengan zatnya. Jika tidak, maka tidak ada beda antara Allah yang mengetahui dan tidak mengetahui. Yakni perkataan dari Al-Juwaini sebagai tokoh Asy'ariyah. Setelah itu, Mu'tazilah, yakni menolak sifat-sifat hakiki, menganggapnya identik dengan zat. Berbeda dengan Asy'ariyah, Mu'tazilah menolak adanya sifat-sifat hakiki yang berdiri di luar zat Allah. Menurut mereka, menyatakan bahwa Allah memiliki sifat selain zatnya, seperti menyatakan adanya banyak yang qadim. Dan ini dianggap melanggar prinsip tauhid. Satu-satunya yang qadim hanyalah Allah. Itu. Bagi Mu'tazilah, Allah mengetahui bukan dengan sifat ilmu, tetapi dengan zatnya yang mengetahui. Allah berkuasa bukan dengan sifat kudrat, tetapi dengan zatnya yang berkuasa. Jadi sifat-sifat tersebut bukan entitas yang berbeda dari zatnya. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari penjelasan yang telah saya jelaskan tadi. Berdasarkan pembahasan di atas,
dapat disimpulkan bahwa konsep ketuhanan dalam ilmu kalam sangat kompleks dan memiliki banyak perbedaan pendekatan. Pertama, dalam hal sifat-sifat Allah. Kelompok salaf cenderung menyerahkan maknanya kepada Allah, ini tauhid. Sementara Asy'ariyah dan Maturidiyah memperbolehkan takwil dalam batas tertentu, dan Mu'tazilah menolaknya secara mutlak dengan pendekatan rasional. Yang kedua, pendekatan tajam antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah tampak dalam cara mereka memandang sifat Allah. Asy'ariyah menerima sifat-sifat qadim yang melekat pada zatnya, sementara Mu'tazilah menolak demi menjaga keesaan Allah secara mutlak. Yang ketiga, dalam persoalan khaliq Al-Quran. Apakah Al-Quran itu makhluk ataukah kalamullah yang qadim? Mu'tazilah berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk, sedangkan Asy'ariyah, Salaf, dan Maturidiyah sepakat bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang qadim, meskipun lafadznya dapat bersifat hadis, yakni baru. Pemahaman yang benar terhadap perbedaan-perbedaan ini penting untuk memperkaya wawasan teologis seperti kita, seorang mahasiswa, dan menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai berbagai perbedaan-perbedaan yang ada. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.